Shalom, ada sukacita? Amin. Haleluya. Tema kita saat ini, pisahkanlah dirimu. Pisahkanlah dirimu. Mari kita baca 2 Korintus 6 ayat 17 dan 18. 2 Korintus 6 ayat 17 dan 18. Saya akan bacakan untuk saudara. Sebab itu, keluarlah kamu dari antara mereka, dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu, dan aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki, dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Saudara, di masa pandemi COVID-19 ini, kita harus hidup dengan disiplin menerapkan prokes, protokol kesehatan. Antara lain, menjaga jarak dengan orang lain, dan menghindari kerumunan. Intinya, kita harus jauh-jauh dari orang lain. Kita harus memisahkan diri dari orang lain. Bahkan, dengan keluarga sendiri, kita tetap harus menjaga jarak. Perhatikan, saat ini untuk keselamatan tubuh saja kita harus memisahkan diri, apalagi untuk keselamatan jiwa. Alkitab telah mengajarkan tentang memisahkan diri ini. Di masa pandemi COVID-19 ini, gambaran tentang hidup memisahkan diri sudah menjadi sangat jelas bagi kita. Kita menjadi mengerti dan bisa merasakan. Kembali ke nats kita saat ini, keluarlah kamu dari antara mereka, dan pisahkanlah dirimu dari mereka. Saudara, ini adalah pelajaran tentang pemisahan diri untuk keselamatan jiwa kita. Ajaran tentang pemisahan merupakan salah satu ajaran yang sangat penting bagi orang Kristen, dan ini diajarkan di dalam Alkitab. Pemisahan orang Kristen berarti bahwa Anda keluar dari cara hidup dunia dan mulai hidup sesuai ajaran firman Tuhan. Ajaran pemisahan ini diajarkan dalam Alkitab mulai dari kitab Kejadian. Allah memerintahkan Lot untuk memisahkan diri dari kota-kota, dari orang-orang di kota itu. Dalam Kejadian 19 ayat 14, Kejadian 19 ayat 14, firman Tuhan berkata, Allah berfirman, bangunlah, keluarlah dari tempat ini, sebab Tuhan akan memusnahkan kota ini. Lot sebenarnya enggan untuk mentaati Allah, meninggalkan Sodom. Terlebih lagi istri Lot yang tidak mau meninggalkan teman-temannya. Pada akhirnya ketika Lot taat dan berlari meninggalkan kota itu, tetapi istrinya berbalik untuk kembali bersama-sama dengan teman-temannya yang masih terhilang di kota itu. Dalam Kejadian 19 ayat 26 dikatakan demikian. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutnya menoleh ke belakang, lalu menjadi tiang garam. Api dan belerang yang turun atas kota itu membungkusnya. Dia berdiri di tengah belerang, dan tubuhnya terbungkus dengan belerang itu. Yesus berkata dalam Lukas pasal 17, ingatlah akan istri Lot. Ingatlah akan istri Lot. Satu peringatan untuk kita. Jika Anda kembali kepada persekutuan yang terhilang, ingat, Anda akan dibinasakan bersama mereka dalam api penghakiman Allah. Jadi ingatlah istri Lot. John Bunyan, tokoh iman pada abad ke-17, dalam buku terkenalnya yang berjudul Perjalanan Seorang Musafir, menceritakan tentang seorang laki-laki yang mulai mencari Yesus Kristus.
Kisah ini diceritakan sebagai sebuah perumpamaan dalam bentuk mimpi. Seorang laki-laki mulai berlari. Dia belum pergi jauh dari rumahnya ketika istri dan anak-anaknya menyusul sambil menangis dan memintanya untuk pulang kembali. Tetapi laki-laki ini menutup telinganya dengan tangannya dan terus berlari sambil berteriak, "Hidup, hidup, hidup yang kekal." Dia tidak menoleh ke belakang, tetapi justru ia semakin cepat berlari. Para tetangganya melihat dan beberapa orang mengejeknya. Yang lain mengancam. Dan ada beberapa orang yang memanggilnya untuk kembali. Di antaranya ada 2 orang yang memutuskan untuk lari mengejarnya, untuk maksud membujuk dia kembali. Tetapi laki-laki itu berkata kepada 2 orang itu, "Saudaraku, mengapa kalian mengikuti aku?" Jawab mereka, "Ya, untuk membujukmu agar engkau mau kembali bersama kami." Tetapi dia berkata, "Oh, itu tidak akan pernah terjadi. Kota itu adalah kota kebinasaan. Kalian saat ini tinggal di kota kebinasaan. Dan kalian semua akan mati tenggelam dalam api dan belerang yang akan membakar kota itu. Percayalah saudaraku, jadi mari, ikutlah pergi bersama-sama aku." "Apa?" jawab salah seorang yang mengikutinya. "Apakah aku harus meninggalkan semua teman-temanku? Apakah aku harus meninggalkan kenyamananku yang sekarang ini?" Laki-laki yang sedang mencari Yesus Kristus menjawab, "Iya benar. Apa yang kalian akan tinggalkan, yang akan kalian korbankan, itu tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan apa yang sedang aku cari ini." Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, betapa kuat gambaran yang diberikan John Bunyan, sang tokoh iman ini, kepada kita lewat tulisannya yang terkenal itu. Inilah yang sebenarnya terjadi pada setiap orang yang sedang mencari Yesus Kristus. Perhatikan baik-baik. Ketika seseorang mencari Yesus Kristus, maka akan banyak orang yang masih terhilang yang akan melakukan dengan segala cara untuk menarik orang itu kembali ke dalam kehidupan lamanya dan menghalang-halangi ia untuk menemui Yesus. Pisahkanlah dirimu. Pisahkanlah dirimu. Karena itulah jalan menuju keselamatan di dalam Yesus Kristus. Peristiwa di zaman Lot yang sudah saya jelaskan tadi dan cerita dari John Bunyan adalah 2 kisah yang dapat menyadarkan kita saat ini. Ingat saudara, hal seperti itu masih terjadi pada hari-hari ini. Dan akan terus terjadi selama kita hidup. Jadi pemisahan diri mutlak diperlukan untuk keselamatan jiwa kita. Pisahkanlah dirimu. Inilah perintah Tuhan kepada saudara yang mencari Yesus Kristus. Ada 3 hal yang saudara perlu tahu. Pertama, pemisahan diajarkan di seluruh Alkitab. Pemisahan diajarkan di seluruh Alkitab. Dalam 2 Korintus 6 ayat 14, demikian firman Tuhan, "Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap?" Renungkan kalimat, "Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang yang tidak percaya." Saudara, kalimat ini berakar dari perintah Ulangan pasal 22 ayat 10 yang intinya berkata demikian, "Janganlah engkau membajak dengan lembu dan keledai bersama-sama."
Salah satu doktrin yang paling jelas dalam Alkitab adalah doktrin tentang pemisahan Kristen. Itu adalah salah satu ajaran yang Allah tekankan setiap hari berulang kali terhadap orang-orang Yahudi. Ketika petani Israel sedang memasang kuk pada pasangan lembu, ia berkata dalam hatinya, Allah memerintahkan saya untuk tidak membajak dengan tim yang campuran. Saya boleh membajak dengan 2 ekor lembu atau dengan 2 ekor keledai. Tetapi saya tidak boleh membajak dengan campuran lembu dan keledai. Karena Allah ingin supaya saya tetap ingat firman-Nya, bahwa saya tidak boleh bercampur dengan orang yang tidak percaya kepada Allah. Pemisahan dari persekutuan dari orang yang tidak percaya diajarkan dari satu ujung Alkitab ke ujung Alkitab yang lain. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat dalam kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Hal yang kedua, pemisahan mengambil Anda keluar dari persekutuan dengan dunia dan masuk ke dalam persekutuan orang-orang percaya. Pemisahan mengambil Anda keluar dari persekutuan dengan dunia dan masuk ke dalam persekutuan orang-orang percaya. Dalam Yohanes 15 ayat 19, Yohanes 15 ayat 19, demikian firman Tuhan, sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia sebelum itulah. Sebab itulah dunia membenci kamu. Mari fokus terhadap kalimat aku telah memilih kamu dari dunia. Aku telah memilih kamu dari dunia. Ini dipertegas juga dengan Yohanes 17 ayat 6. Dalam Yohanes 17 ayat 6 dikatakan, aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Saudara, kata Yunani yang diterjemahkan untuk dunia di kedua ayat tadi itu mengacu kepada manusia yang terhilang. Yesus berkata, aku telah memilih kamu dari dunia. Ini berarti pemisahan. Kita dipilih dari dunia, lalu kita masuk ke dalam persekutuan orang-orang percaya, atau yang disebut jemaat. Kata Yunani yang diterjemahkan untuk kata jemaat dalam Perjanjian Baru adalah eklesia. Ini berarti orang-orang yang dipanggil keluar. Jadi jemaat berarti orang-orang yang dipanggil keluar, atau sebuah persekutuan dari orang-orang yang dipanggil keluar. Sekarang mari kita baca Kisah Para Rasul 2 ayat 47. Kisah Para Rasul 2 ayat 47. Demikian firman Tuhan. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Di sini kita memiliki gambaran tentang apa yang terjadi di jemaat lokal di Yerusalem. Kalimat kedua dari ayat ini dengan tegas berkata, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Yesus berkata, aku telah memilih kamu dari dunia. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka, yaitu orang-orang yang dipanggil keluar, yaitu orang-orang yang diselamatkan. Jadi saudara, kita dipanggil keluar dari dunia ini dan masuk ke dalam jemaat lokal untuk diselamatkan. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka.
Pemisahan Alkitab membawa saudara keluar dari dunia dan masuk ke dalam persekutuan jemaat lokal. Anda meninggalkan dunia dan membangun persahabatan yang baru dengan teman-teman dalam persekutuan orang-orang percaya. Hal yang ketiga, yang terakhir, pemisahan adalah masalah hati. Pemisahan adalah masalah hati. Mari kita baca Yakobus 4 ayat 4. Yakobus 4 ayat 4, demikian firman Tuhan. Hai kamu, orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Ayat ini adalah sebuah peringatan yang jelas. Barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Saudara, Yesus memang baik kepada orang-orang yang masih terhilang. Dia bahkan makan bersama pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Tetapi teman-teman dekatnya adalah para muridnya dan juga para pengikutnya, Maria, Marta, dan Lazarus. Semua teman-teman Yesus adalah para murid dan pengikutnya. Dan mereka adalah orang-orang Kristen sejati. Dan saat ini, Yesus juga memanggil Anda untuk mengikuti teladannya. Jadi keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka. Saudara, kita harus memutuskan untuk memisahkan diri dari dunia. Ingat, orang percaya yang tidak bersedia untuk memisahkan diri dari dunia, yang tidak bersedia memisahkan diri dari orang-orang yang masih terhilang, yang hidup dalam ketidakpercayaan, kebodohan, kesenangan dunia, dan kesombongan hidup, maka ia tidak dapat memiliki bukti bahwa ia adalah orang percaya yang telah memisahkan diri. Harus ada garis pemisah yang jelas. Garis yang ditarik antara teman-teman Allah dan teman-teman dunia. Tapi jangan salah memahami ajaran pemisahan ini, saudara. Pisahkanlah dirimu, itu bukan berarti kita tidak hidup lagi, tidak bersosial. Bukan itu. Bukan itu pengertiannya. Kita tetap hidup bersosial. Selama kita hidup, kita tidak boleh menolak untuk bersosial dengan mereka. Sebagai teman, tetangga, dan warga. Sejauh kita tidak mengorbankan prinsip-prinsip iman kita. Dan keseharian kita dengan persahabatan dengan umat Allah justru harus dapat terlihat oleh dunia. Bahwa kita memang lebih memilih persahabatan dengan teman-teman dari penebus Kristus daripada teman-teman dari kesenangan dunia, ambisi, dosa. Jadi mereka yang mengaku sebagai orang percaya harus memutuskan untuk memisahkan diri dari dunia. Dan kemudian menemukan teman-teman pilihan Allah dan hidup dalam persekutuan yang menyenangkan di antara umat Allah. Anda dipanggil dari dunia untuk datang kepada Yesus Kristus. Orang yang menolak untuk berhenti dengan persahabatan dunia tidak akan dapat memandang Yesus Kristus. Anda tidak dapat memandang kedua arah sekaligus. Hal ini sudah diperingatkan dalam Yakobus 1 ayat 8 yang mengatakan sebab orang yang menduakan hati tidak akan tenang. Orang yang mendua hati adalah orang yang tidak akan memandang sungguh-sungguh kepada Yesus untuk keselamatannya. Pisahkanlah dirimu. Pemisahan adalah masalah hati. Pemisahan adalah masalah hati. Yesus Kristus ingin saudara berhenti percaya kepada dunia dan berbalik sepenuhnya
Percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang menjamin keselamatanmu, baik tubuh, jiwa, dan rohmu. Yesus Kristus sangat mengasihi dirimu. Dengarkan bisikan lembutnya. Dimanapun kau berada, bahkan dari dunia yang gelap ini, Ia akan menarik engkau keluar. Ia akan berbicara dengan begitu lembut. Berikanku hatimu. Dan saat engkau mendengar perkataan lembut itu, jangan keraskan lagi hatimu, saudara. Keluarlah dari dunia dan percayalah kepada Yesus Kristus. Dia akan menuntun hidupmu. Maukah engkau disucikan dari dosa-dosamu oleh darah Yesus? Pisahkanlah dirimu. Dan hiduplah sesuai dengan firman Tuhan. Mulai sekarang sampai Yesus membawa engkau ke dalam kerajaan surga. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih firman-Mu sudah kami dengar, dan kami percaya Roh Kudus akan menjelaskan kepada kami lebih dalam lagi, sehingga kami mengerti akan kebenaran firman-Mu. Bapa di surga, dalam nama Yesus, kami mohon belas kasihan dan kemurahan-Mu Tuhan. Engkau menolong dan menjaga kami khususnya di saat ini, di mana pandemi COVID-19 masih merajalela dan banyak sekali yang menjadi korban, termasuk saudara-saudara, teman-teman kami. Dalam nama Yesus, mari Tuhan, Engkau teguhkan iman kami supaya kami tidak goyah, supaya kami tetap percaya bahwa Engkau akan menolong kami. Engkau akan menolong bangsa kami dalam nama Yesus, sehingga kami boleh terbebas dari virus COVID-19 dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, firman-Mu mengingatkan kepada kami saat ini untuk memisahkan diri dari dunia, untuk memisahkan diri dari kehidupan lama kami, untuk masuk dalam kehidupan yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, hidup seturut firman Tuhan. Dan kami percaya Engkau akan terus menjaga kami, Engkau akan menuntun hidup kami, supaya hidup kami boleh menjadi berkat untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sudah mendengarkan firman-Mu, Engkau sudah memberkati kami, jemaat-Mu, dalam nama Yesus. Semua yang mendengarkan firman Tuhan ini, Tuhan sudah memberkati. Akhirnya kami serahkan kehidupan kami sepanjang 1 minggu ke depan, di dalam nama Yesus. Kembali kami hidup berkemenangan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan bangsa kami, bangsa Indonesia. Tuhan tolong, supaya segera pemulihan terjadi, supaya segera masalah pandemi COVID-19 ini teratasi dengan pertolongan-Mu dalam nama Yesus, sehingga ada kesejahteraan di negeri kami tercinta. Terima kasih Tuhan, ampuni kami, ampuni bangsa kami, pulihkan di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Amin.